Mantap, mantap. Strike. Oh, tuh. Tahan. Oke. Strike. Oh, tahan. Aman, Bang ya. Target. Tenaga perlawanan ikan saya rasakan sangat liar. Saya pun yakin ikan yang saya hadapi ini merupakan top predator di perairan muara. Mantap. Ikan terus mencoba melepaskan diri dengan terus berputar di sekitar haluan depan perahu. Dengan bantuan Riadil, akhirnya seekor ikan target, yaitu Papuan Black Bass, berhasil saya naikkan ke perahu. Mantap. Woi. Mantap, Bang. Nah, ini dia. Raja Muara nih. Ini yang kita cari-cari nih, Black Bass. Black Bass Sungai Buyung-Buyung nih. Pertumbuhannya lambat, jadi kita harus jaga kelestariannya nih. Pancing mania strike back. Mantap. Sebagai ikan Raja Muara, Black Bass memiliki karakter yang teritorial. Jika merasa wilayahnya terganggu, maka dia nggak segan buat menyergap mangsanya. Semakin susahnya ikan ini dicari, membuat banyak pemancing semakin sadar untuk merilisnya kembali setelah menikmati sensasi adu betot melawan kekuatan tenaganya. Menggelar battle fishing di wilayah perairan Muara Buyung-Buyung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Para peserta battle langsung mengincar batang kayu rebah di tepian aliran sungai. Di spot-spot seperti itulah biasanya ikan predator penghuni muara bersarang dan menunggu mangsa untuk disambar. Strike back mania, hari ini saya udah ada di daerah Buyung-Buyung di Berau, Kalimantan Timur. Kita hari ini mau battle di Muara antara dua tim proyek di sana sama tim pemancing di sebelah sini. Para peserta battle sepakat untuk mengumpulkan strike ikan sebanyak-banyaknya. Tim dengan perolehan strike terbanyaklah yang akan keluar sebagai pemenang dan berhak menggondol pulang trofi dari Mancing Mania Strike Back. Momen ketika arus surut bergerak menjadi waktu ideal bagi para peserta untuk mendapatkan sensasi tarikan ikan-ikan target. Tanpa perlu dikomando lagi, semua peserta langsung melemparkan umpan tiruannya ke titik-titik yang diduga menjadi sarang ikan. Sesekali, kedua perahu berpisah spot karena banyaknya anak-anak sungai yang sangat potensial. Amir yang pada battle kali ini tampil nyentrik dengan topi anyamannya langsung mendapat sambaran dari dalam air. Strike! Kerapu, Kak. Menggunakan piranti casting yang mumpuni, Amir sepertinya tidak begitu kesulitan menghadapi perlawanan ikan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, akhirnya seekor kerapu macan atau biasa disebut kerapu lumpur berhasil dipaksa naik dan menyerah di atas speedboat tim proyek. Persebaran ikan satu ini cukup luas, Strikeback Mania. Daya adaptasinya yang sangat tinggi membuatnya bisa ditemukan di wilayah air payau dan air asin mulai dari Aceh hingga Papua. Naiknya seekor kerapu di tim proyek menjadikan skor sementara berimbang antara kedua tim. Mancing Mania Strike Back, mantap! Luasnya kawasan mangrove di pesisir timur Kabupaten Berau membuat kedua tim memiliki banyak pilihan lokasi untuk melemparkan umpan. Menyusuri di kawasan bakau seluas lebih dari 1.300 hektar ini membuat kami harus tetap waspada. Keseimbangan ekosistem yang masih sangat terjaga juga menjadi habitat bagi sang top predator perairan muara, yaitu buaya. Benar saja Strikeback Mania, di tengah-tengah pencarian spot potensial, perhatian saya teralihkan dengan arah tepian muara. Seekor buaya dengan panjang lebih dari 3 meter sedang berjemur. Menyadari kalau keberadaannya sedang kami pantau, buaya tersebut langsung kembali menyelam ke dalam air. Di spot ini, Strikeback Mania, masih banyak sekali neneknya buaya muara. Jadi kita harus hati-hati nih mancing di muara ini. Muara Buyung-Buyung, Kalimantan Timur. Dari tadi udah ketemu sekitar beberapa ekor, ukurannya juga masih besar-besar. Apalagi jam-jam siang gini, waktu air lagi surut, biasanya dia suka berjemur tuh di pinggiran-pinggiran. Tuh bekasnya tuh yang tadi. Jadi ukurannya lumayan besar tuh, mungkin 4 meter lebih. Itu tapi jadi indikator kalau sungai ini ekosistemnya masih bagus.
Buaya muara atau Crocodylus porosus merupakan spesies buaya terbesar di dunia. Ukuran dewasanya bisa mencapai panjang lebih dari 6 meter dengan bobot bisa mencapai 1 ton lebih. Reptil pemakan daging satu ini bisa hidup di wilayah muara yang berair payau, laut, bahkan sesekali ditemukan di perairan tawar yang memang tak jauh dari muara. Ketersediaan makanan alami mereka seperti ikan, amfibi, reptil, dan mamalia di sekitar muara yang masih melimpah justru akan membuat mereka tenang dan meminimalisir konflik dengan manusia. Tak ingin berlama-lama di spot istirahat sang top predator, speedboat tim pemancing pun langsung tancap gas mencari spot-spot casting potensial lagi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kembali berlanjut ke arena battle Strike Back Mania. Tim proyek sepertinya tidak mau melewatkan momen bergeraknya air. Karena dalam kondisi tersebut, ikan-ikan memang sedang gacor-gacornya berburu mangsa. Kali ini giliran Adit yang memainkan perannya di bagian tengah perahu. Fish on! Oh, baby GT. Dengan postur yang cukup kekar, tentu tak butuh waktu lama bagi Adit untuk menaikkan seekor baby GT penghuni muara buyung-buyung. Naiknya seekor baby GT membuat poin tim proyek sementara unggul nih Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Keseruan battle fishing di pesisir timur Kabupaten Berau masih berlanjut Strike Back Mania. Mengincar ranting-ranting pohon yang terendam air, Riyadil mencoba peruntungannya. Setelah beberapa kali lemparan, sang predator pun mulai marah. Fish on! Strike! Lumayan ini, lumayan. Ikan langsung dipaksanya menjauh dari sarang untuk menghindari tali tersangkut kayu atau putus. Tangan Riyadil pun terus berusaha menahan joran supaya pergerakan ikan juga tertahan. Begitu mendekat ke arah speedboat, ikan terus memberontak. Tanda perlawanan sang raja muara atau ikan black bass lah yang melahap umpan tiruan angler yang juga akrab dipanggil Ading ini. Bang Alhamdulillah Ading, ya. Ini target kita nih, Strike Back Mania. Black bass, rajanya muara. Baru nyampe langsung strike ya bang? Memang mantap. Melihat dari corak sisiknya, jelas ikan hasil pancingan Riyadil ini sudah memasuki usia remaja karena corak garis di badannya sudah mulai samar terlihat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Skor kedua tim kembali berubah Strike Back Mania. Kegigihan tim proyek untuk menemukan spot-spot potensial memang tak perlu diragukan lagi Strike Back Mania. Berisikan angler-angler yang memiliki militansi tinggi, kali ini giliran Wahyu yang dihinggapi Dewi Keberuntungan. Strike! Dengan cepat, reel diputar dengan menaikkan ujung joran supaya ikan cepat menyerah. Akhirnya perlawanan seekor kerapu pun sia-sia belaka. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike ikan kerapu milik Wahyu mengantarkan kami ke tengah hari. Kedua tim memang sudah sepakat untuk bertemu dan beristirahat di salah satu dermaga jika matahari sudah berada di titik puncaknya. Memiliki luasan lebih dari 1.000 hektar, kawasan hutan bakau Buyung-Buyung menyimpan potensi bahari yang sangat melimpah. Saya pun menyempatkan diri untuk mengikuti salah satu kegiatan nelayan di kampung Buyung-Buyung mencari udang faname di sekitaran muara. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam dari kampung untuk menuju muara tempat memasang jaring gondrong. Sesampainya di muara, ternyata sudah banyak nelayan udang lain yang telah memasang jaring serupa. Saya dan Mas Har pun harus mencari spot yang masih kosong di sekitar tengah muara. Nah, hari ini kita mau nyari ikan nih dengan teknik yang berbeda. Namanya jala gondrong. Di tengah proses pencarian, tiba-tiba mendung gelap menyelimuti langit. Saya pun berharap kondisi tetap kondusif dan tidak akan terjadi badai Strike Back Mania. Nah ini kita udah nyampe di titik lokasi buat nurunin jaringnya. Sekarang perahunya belum berhenti, tetap jalan sambil si abangnya nurunin jaring tuh di belakang. Biar jaringnya itu bisa rapi dia nyebar sampai ke depan. Mas Har mulai membuang pelampung. Tandanya proses menjaring udang dan ikan sudah dimulai. Untuk memudahkan penebaran jaring, mesin perahu dibiarkan tetap menyala dan melaju pelan.
Goyangan perahu yang cukup kuat akibat gelombang membuat saya harus hati-hati ketika berpindah posisi untuk membantu Mas Har. Setelah rangkaian jaring tebar, kami pun harus menunggu selama lebih kurang 20 menit. Tidak boleh terlalu lama karena jaring rawan rusak jika terkena batang kayu yang hanyut dalam air. Nah, Strike Back Mania, ini jaringnya udah selesai kita turunin nih. Udah diturunin sama Bang Mas Har. Setelah menebar jaring yang panjangnya mencapai 1 km, cuaca pun kembali bersahabat. 2 menit berlalu, jaring sudah bisa ditarik untuk melihat hasilnya. Nah, dapat udangnya 1 ekor. Udang Paname. Nah, ini gedenya nih. Ekosistem muara yang berpasir dengan kedalaman rata-rata sekitar 5 meter memang menjadi habitat ideal bagi udang faname dan beberapa jenis ikan. Nah, nih ikan gulama. 2 ekor. Tuh. Berbeda dengan ketika proses penebaran jaring, momen mengangkat jaring, kondisi mesin sampan harus dimatikan supaya memudahkan proses menarik dan mengangkatnya. Hampir setiap hari, nelayan di Muara Buyung-Buyung ini turun mencari udang faname. Hanya ketika bulan tinggi saja mereka memarkirkan perahu karena kondisi air pasang yang tinggi sehingga mempengaruhi hasil tangkapan. Dalam sehari, para nelayan jaring gondrong ini bisa menebar jaring sebanyak 5 hingga 7 kali. Semakin banyak hasil yang ditangkap, semakin sering pula mereka menurunkan jaring. Rangkaian jaring sepanjang 1 km sudah naik semua. Dan inilah hasilnya Strike Back Mania. Nah, Strike Back Mania nih hasilnya. 1 kali ngelempar jaring bisa dapat segini. Ini berapa kilo ada nih, Bang? 2 kiloan ya. No. Udang-udang hasil menjaring selanjutnya akan dijual ke pengepul. Setelah seharian ikut Mas Har melaut, akhirnya sampai juga saya ke tempat di mana biasanya Mas Har menyetorkan udang-udang hasil tangkapannya. Strike Back Mania, ini kita udah selesai jaring gondrongnya. Sekarang kita mau lansirkannya ke atas. Yuk, nih Bang, udangnya di situ, ikannya di sini. Di tempat pengepul ini, selanjutnya udang-udang hasil tangkapan akan disortir sesuai ukurannya. Untuk harga per kilogramnya, nelayan jaring gondrong bisa mengantongi uang sebanyak 80 hingga 120 ribu rupiah. Penentuan harga tentu saja berdasar ukuran udang yang didapat. Uniknya lagi, pembayaran hasil udang tidak diterima secara langsung, melainkan diakumulasikan. Namun selama menunggu proses pencairan, nelayan bebas mengambil bahan bakar minyak untuk perahu dan kebutuhan rumah tangga dari pihak pengepul. Nah, jadi Strike Back Mania, nelayan jaring gondrong ini sebenarnya targetnya adalah udang faname ini. Jadi kalau dapat ikan itu adalah bonus buat mereka jadiin lauk buat dibawa pulang atau bisa juga di sini nih kan ya. Kita timbang dulu udangnya. Dapat berapa kilo nih? Setelah melewati penyortiran dan penimbangan, ternyata tidak sia-sia kali ini saya ikut melaut bersama Mas Har. Nah, jadi hari ini kita dapat sekitar 10 kilo lebih ya Bang. Lumayan nih hari ini hasil udangnya. Ikannya juga lumayan nih banyak. Nah, ikannya juga banyak nih, macam-macam. Oke, mantap ya Bang. Oke, mancing mania Strike Back, mantap. Nah, sekarang saatnya kita olah udang hasil tangkapan. Nah, Strike Back Mania nih kita mau istirahat dulu karena udah siang. Kita mau bakar udang, dibantuin sama Bang Guntur dan Paman. Om Adit. Nah, Om Adit bikin perapian, Om Guntur bikin udangnya, saya bikin bumbunya. Bumbu sederhana seperti kemiri, bawang merah dan putih, serta cabai menjadi bumbu utama menu udang bakar kali ini. Tak lupa tambahan bumbu penyedapnya, yaitu garam dan gula secukupnya. Tangan Guntur cukup cekatan dalam hal menusuk-nusuk udang menggunakan lidi. Setelah bumbu bakarnya halus, tambahkan minyak kelapa supaya rasanya makin mantap Strike Back Mania.
Api kayu bakar sudah berubah menjadi bara. Tandanya udang siap naik ke atasnya. Tak perlu menunggu lama, warna udang sudah berubah menjadi kemerahan. Itu artinya bumbu halus siap untuk dioleskan ke seluruh bagian tubuh udang bakarnya. Nah, ini udangnya udah setengah matang. Kita kasih bumbunya. Udang yang sudah diolesi bumbu kembali dibakar hingga benar-benar matang Strike Back Mania. Tak butuh waktu lama, cukup 10 menit saja, udang bakar ala Mancing Mania Strike Back sudah matang sempurna. Waktunya makan. Nah, ini udang bakarnya udah jadi. Sekarang waktunya kita makan ya, Bang. Siap. Ini dua tim lagi bergabung nih karena waktunya ngisi perut. Sengaja kami tidak menggunakan nasi karena udang memiliki kandungan protein dan serat daging yang sangat tinggi. Kedua kandungan gizi tersebut sudah cukup untuk mengisi perut kami hingga kenyang. Apalagi jumlahnya cukup banyak untuk dimakan berenam, yaitu sebanyak 2 kg. Selain itu, daging udang memiliki kandungan zat besi cukup tinggi, sehingga cocok banget nih buat kami untuk menguatkan tulang kami yang kerap beradu tenaga melawan kekuatan tenaga ikan. Bikin tenaga kita segar lagi buat battle ya, Bang. Nah, betul. Sambalnya Habis ini kita lanjut battle, Bang. lanjut battle. Ini pun sambal bikin melek nih, Bang. Eits, yang ada di rumah kalau pingin bisa langsung praktek sendiri ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kerapu macan. Nah, mana nih tim proyek? Lagi bikin jembatan ya?